Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik juga, yaitu Kristen klinik. Ya, Kristen klinik. Seperti yang sering saya sebutkan di awal-awal video saya, bahwa channel ini akan membahas kekristenan murni yang terbebas dari klinik. Nah, sekarang saya masuk nih mengenai Kristen klinik itu. Ya, simak sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Begini. Di tahun 2001, kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika saya mengundang teman-teman saya untuk di acara open house rumah baru saya, ada seorang teman Kristen, bahkan lebih dari satu sepertinya, mengomentari desain dari pagar rumah saya dengan segala pernak-perniknya yang berbau Bali. Ya, karena di pagar saya itu ada ukiran dari batu yang sebenarnya berbentuk daun pisang. Kemudian juga ada ukiran ya patung gitu ya, yang seperti orang sedang bermain seruling. Kemudian juga ada yang berbentuk seperti patung Ganesha. Nah, di sini dikatakan, hati-hati lu bro ya. Ini barang ya ada rohnya, dia bilang. Saya bilang, roh apa? Ini kan dari Bali ya. Apalagi ini patung Ganesanya nih. Bahaya ini bro. Terus jadi harus diapain? Saya bilang, ya sebaiknya jangan pakai patung Ganesha seperti ini, karena ini ada isinya. Saya tanya, you tahu dari mana? You bisa lihat patung ini ada isinya, ya kan? Karena saya tidak mau berdebat terlalu panjang lebar sama teman saya ini, ya udahlah, akhirnya saya acuhkan begitu saja. Kemudian dia juga melihat ada beberapa lukisan yang saya pasang di dinding. Dia juga mengomentari, bro ini dari Bali ya? Iya. Aduh, ini ada lukisan seperti seni barong gitu ya. Seram ini bro. Ini bisa kena kutuk lu bro, karena patung Ganesha tadi dan lukisan barong nih bro. Ya, hati-hati lu, karena benda ini kebanyakan berisikan roh-roh jahat. Ya, karena dia terus-menerus mengomentari pagar saya, lukisan yang ada di beberapa ruangan saya. Terus saya tanya begini, Anda bisa lihat bahwa di dalamnya ada roh jahat? Kecuali Anda benar bisa lihat. Karena memang bisa saja sebuah benda, jangankan patung ya, benda apa saja bisa saja ya ditunggui oleh roh jahat, bisa. Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan itu patung Ganesha pasti isinya ada roh jahat, mentang-mentang dari Bali. Itu lukisan yang ada barong-barongnya itu ada roh jahatnya. Dari mana? Itu karya seni. Ya. Nah, jadi begini. Saya pernah mendengar suatu pengajaran yang mengajarkan barang-barang ini disebut seperti barang tumpas. Nah, nanti saya terangkan apa itu barang tumpas ya. Karena saya pernah ada teman seorang Kristen juga yang bingung dan bercampur stres hubungi saya. Dia bilang begini, pendetanya itu melarang gambar atau lukisan atau patung apapun yang menyerupai naga di rumahnya. Karena kalau ada gambar, patung apalagi, itu pasti di dalamnya ada roh naga katanya.
Jadi baju-baju dia yang ada lukisan atau berbau naga gitu ya, diminta diserahkan. Ya, nanti mau dibakar sama pendetanya itu atau dihancurkan. Saya bilang sama dia, jangan dikasih dia coy. Kasih saya aja, saya pakai itu kaosnya. Patungnya saya taruh lah di taman saya tuh, patung naga. Saya nggak takut gitu ya. Jadi bukan itu yang harus Anda takutkan, karena itu hanya sesuatu karya seni. Kecuali ketika patung itu dibuatnya dengan sejumlah ritual misalnya, oke lah kita hindari. Tapi kalau patung itu cuma dipahat gitu ya, jadilah Ganesha atau menjadi naga, ya kita kan tidak menyembah patung itu, cuman bagus aja karya seninya. Ya nggak usah paranoid gitu menurut saya ya. Daripada dibakar atau dihancurkan, kasih saya saja. Daripada you kasih pendeta you, saya bilang ya kan. Saya akan dengan senang hati menerima dan menampungnya. Nah, dan segala macam hal ini yang menurut saya menjadi suatu kekonyolan ya. Bahkan sampai lukisan burung hong gitu ya. Atau ada lukisan tembok besar di Cina itu dianggap barang tumpas. Barang-barang najis yang mengandung roh jahat. Astaga. Boneka yang berbentuk seperti koala, kanguru gitu ya. Mickey Mouse, Doraemon juga disebut barang-barang tumpas yang harus diserahkan untuk dihancurkan. Astaga, baru dengar saya. Ya. Malah ada cerita lucu gitu ya. Akhirnya karena merasa diteror oleh pendetanya, dikasihlah tuh barang-barang antik yang katanya barang tumpas. Ternyata sama pendetanya nggak dihancurkan, dijual ke pasar antik, uangnya untuk pendetanya. Kan saya bilang bener kan, mendingan kasih saya pakai gitu ya. Astaga. Katanya kalau barang-barang tumpas itu tetap ada di rumah kamu, Anda bisa kena kutuk. Anda tidak akan punya keturunan. Anda bisa jatuh miskin. Anda bisa kena malapetaka. Anda bisa sakit tidak sembuh-sembuh. Atau menjomblo terus. Baru tahu saya. Dari mana dasarnya ya? Nah, biasanya pengkhotbah-pengkhotbah yang melakukan ritual, katanya penghancuran barang-barang tumpas dengan membakarnya ini ya, tujuannya adalah supaya barang-barang tumpas itu tidak dipakai menjadi saluran atau media bagi roh-roh jahat untuk memasuki jiwa manusia, katanya. Kalau barang-barang tumpas itu didiamkan, dia akan menjadi sarana roh jahat untuk merasuki kita, katanya. Astaga. Ajaran ini katanya menyebutkan adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan dunia roh, tapi mengabaikan peran penebusan Kristus. Peran darah penebusan Kristus atas orang percaya. Ya. Ajaran barang-barang tumpas ini mengambil kasus Akhan. Anda bisa lihat di Ulangan 7 ayat 25 sampai 26 atau di Yosua 7 ayat 1. Kemudian ayat 19 sampai 26-nya. Juga di Yosua 22 ayat 20. Di mana patung-patung berhala harus dibakar, emas perak harus dimusnahkan. Tapi, apakah Injil mengajarkan kita untuk memusnahkan atau membakar barang-barang yang baru dianggap barang tumpas? Seperti tadi, patung, boneka, lukisan, dan lain-lain. Tidak, Injil tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Oke, Yesus menyembuhkan orang kusta tanpa berurusan dengan dunia roh. Anda bisa lihat di Matius pasal 8 ayat 3. Yesus berbicara soal dosa dan penderitaan tanpa berhubungan dengan dunia roh. Anda bisa lihat di Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Orang buta disembuhkan juga bukan disebabkan dosa atau dunia roh. Anda bisa lihat di Yohanes 9 ayat 3. Kemudian Trofimus ditinggalkan Paulus dalam keadaan sakit tanpa dilayani pelepasan. Anda bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat 20. Dan masih banyak lagi. Memang benar bahwa mereka yang dirasuk setan tidak bisa diobati dengan pil atau obat penenang, tapi harus dilepaskan. Betul.
Tetapi tidak benar orang kena flu, keracunan makanan, usus buntu, atau kanker harus dilepaskan dengan ditengking sampai muntah atau bonekanya dibakar. Jadi Anda harus cerdas di sini. Memang betul di Alkitab itu ada perintah untuk membakar alat-alat penyembahan tertentu, tapi bersifat khusus dan tidak untuk semua. Oke? Ya, kalau patung atau mesbah berhala memang diminta untuk dihancurkan seperti Anda lihat di Ulangan 7 ayat 5. Kemudian juga di ayat 25-nya. Ya. Musa memerintahkan agar patung anak lembu emas yang diberhalakan umat Israel dibakar. Betul, karena itu dipakai menjadi berhala untuk penyembahan. Anda bisa lihat di Keluaran 32 ayat 19 sampai 20. Tetapi tidak semua benda itu harus dibakar, kecuali yang berkaitan langsung dengan penyembahan berhala. Patung saya Ganesha yang lucu itu saya tidak pakai untuk penyembahan berhala, ngapain dihancurkan? Iya dong, sayang dong. Beli mahal-mahal di Bali harus dihancurkan. Dan yang mahat pun saya tahu orangnya dia pahat karena kerajinan kok, bukan untuk apa gitu ya, ritual ya. Nah, dalam perjanjian baru Yesus dan para rasul tidak menyuruh orang untuk membakar barang-barang najis, melainkan supaya bertobat dan meninggalkan kehidupan berdosanya. Memang ada kitab sihir yang dibakar karena pertobatan. Bisa Anda lihat di Kisah Rasul 19 ayat 19. Ini khusus karena kitab sihir berasal dari si jahat. Tapi ketika Paulus berbicara di Athena, dia tidak menyuruh orang untuk membakar berhala, tetapi minta mereka bertobat. Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Begitu juga di Efesus, Paulus tidak menyuruh membakar kuil-kuil atau patung Artemis. Anda bisa lihat di Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai 40. Jadi, kalau masih ada orang yang menakut-nakuti Anda dengan barang tumpas dan segala macam gitu ya, percaya saya, Anda sedang berhubungan dengan Kristen klinik yang tidak ngerti apa yang dia maksud dengan barang tumpas sebenarnya. Oke? Jadi jangan pernah goyah gitu ya kalau ada yang bilang, itu kaos Anda yang ada bordiran naga itu, sini kasih saya bakar. Tanya saya dulu, mungkin saya aja yang nampung buat saya pakai gitu ya, atau saya kasih pembantu saya untuk pakai, tidak ada masalah kok ya. Jadi begitu saja, semoga ini mencerahkan mengenai barang tumpas dan hubungannya menjadi Kristen klinik yang percaya sesuatu itu harus dihancurkan dan segala macam, yang mana itu tidak benar. Oke? Semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman atau sahabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.